Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Ini adalah pertemuan kedua dari akuntansi sebagai sistem informasi. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan sejarah akuntansi di dunia dan Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian, manfaat akuntansi, dan pemakai informasi akuntansi. Yang ketiga, menganalisis karakteristik kualitas informasi akuntan. Dan yang keempat, menganalisis prinsip dasar akuntansi dan bidang-bidang akuntansi. Yang terakhir, mendeskripsikan profesi akuntan, tugas profesi akuntan, dan etika profesi akuntan. Setelah kemarin kita pada pertemuan pertama sudah belajar tentang sejarah akuntan dan juga pengertian serta apa saja manfaat dari akuntan serta siapa saja pemakai informasi akuntan. Hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik kualitas dari informasi akuntansi, kemudian prinsip-prinsip dasar akuntansi dan bidang-bidang akuntansi, serta profesi dan juga etika dari profesi akuntansi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, sebuah informasi akuntansi itu harus relevan. Informasi akuntan yang relevan artinya informasi itu harus bisa memengaruhi kebijakan yang diambil oleh perusahaan dengan memprediksi hasil dari peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Selain itu, informasi akuntansi yang relevan juga harus bisa memberikan feedback terhadap prediksi yang telah kita buat. Coba bayangkan apabila informasi yang kita buat itu tidak relevan. Perusahaan pasti akan kebingungan untuk menentukan bagaimana kebijakan selanjutnya. Pada intinya, informasi akuntansi dikatakan relevan jika mempunyai nilai umpan balik, kemudian bisa diprediksi, dan memiliki ketepatan waktu. Yang kedua, ini adalah reliabilitas atau dapat diuji. Untuk meningkatkan manfaat informasi akuntansi perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu. Kenapa? Tentu supaya kebenaran informasinya itu lebih terjamin. Informasi keuangan itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain sehingga menghasilkan pendapat yang sama dengan kita. Yang ketiga, akuntansi itu harus bisa dipahami. Coba apa yang kalian bayangkan apabila kamu mendapatkan suatu informasi penting, tetapi kamu tidak bisa memahaminya atau mengerti informasi tersebut. Pasti yang kalian rasakan adalah bingung dan juga merasa gelisah. Dan merasa informasi yang kalian dapatkan selama ini terbuang sia-sia. Begitu juga dalam sistem informasi akuntansi. Menyajikan informasi itu penting, tetapi lebih penting jika informasinya mudah dimengerti oleh para pengguna informasi akuntansi. Nah, yang keempat, ini adalah netral. Informasi akuntansi harus bersifat netral. Artinya,
tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Nah, terus yang kelima, ini ada tepat waktu. Informasi akuntansi itu pada saat disajikan harus tepat waktu agar pengambilan keputusan perusahaan juga dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Jika informasi akuntansi munculnya terlambat, tentu akan berimbas pada pengambilan suatu keputusan oleh perusahaan. Kemudian yang keenam, dapat dibandingkan. Nah, setiap informasi akuntansi, terutama pada laporan keuangan, harus bisa dibandingkan antara laporan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, dibandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, itu harus terlihat ada kemajuan. Nah, kemudian yang ketujuh, itu informasinya harus lengkap. Informasi akuntansi yang disajikan tidak boleh setengah-setengah, harus lengkap dan mencakup semua kebutuhan bagi para pemakai informasi akuntansi. Nah, itu tadi adalah 7 dari karakteristik yang menjadi penentu apakah suatu sistem informasi akuntansi berkualitas atau kurang berkualitas. Selanjutnya, ini ada prinsip dasar akuntansi. Nah, dalam menghasilkan laporan keuangan yang valid dan akurat, para akuntan itu harus menjalankan prinsip dasar dari akuntansi dengan baik, terstruktur, sesuai prosedur, serta memenuhi prinsip yang diterima secara umum. Nah, tujuan dari penggunaan prinsip dasar akuntansi yakni agar dapat mengetahui dan memahami yang mana pendapatan dan yang mana pengeluaran, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan dan dihasilkan dalam perbandingan yang lain. Prinsip akuntansi merupakan dasar atau acuan dalam melaksanakan proses akuntansi. Pemakaian prinsip ini muncul penilaian secara objektif terhadap produk akuntansi, sehingga tidak menyebabkan terjadinya perbedaan atau permasalahan. Yang pertama, prinsip dari dasar akuntansi adalah prinsip biaya historis atau historical cost principle. Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Misalnya, ketika kita memiliki sebuah perusahaan, nah, perusahaan kita ini hendak membeli bangunan yang iklannya itu terpasang dengan harga 200 juta. Namun setelah dinego atau ditawar, akhirnya kita bisa mendapatkan harga yaitu 150 juta. Nah, maka yang dinilai atau dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan, yakni 150 juta. Itu yang disebut dengan dasar akuntansi dengan prinsip biaya historis. Yang kedua, ada prinsip pengakuan pendapatan. Nah, pendapatan itu timbul akibat adanya kenaikan harta yang dihasilkan oleh kegiatan usaha, seperti adanya penjualan, penerimaan bagi hasil, dan yang lainnya. Pendapatan diakui ketika ada kepastian tentang
jumlah atau nominal, baik besar atau kecil, yang bisa diukur secara tepat dengan harta yang diperoleh dari transaksi penjualan barang maupun jasa. Selanjutnya, ada prinsip mempertemukan atau matching principle. Maksud dari prinsip ini, dalam akuntansi dasar, biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima itu tujuannya menentukan besar atau kecilnya laba bersih dalam setiap periode. Nah, biasanya satu periodenya itu terhitung 1 tahun, mulai dari awal tahun yaitu bulan Januari sampai tanggal 31 Desember akhir tahun. Contohnya, pada transaksi pendapatan itu diterima di muka. Kemudian prinsip ini sangat tergantung pada penentuan pendapatan. Jika pengakuan pendapatan ditunda, maka beban pada biaya juga tidak bisa dilakukan. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi diartikan sebagai prinsip akuntansi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan dan digunakan secara konsisten, yang artinya itu tidak berubah-ubah metode dan juga prosedur. Yang kelima, ini ada prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengakuan penuh dalam menyajikan informasi yang informatif serta dimaklumkan sepenuhnya. Apabila terdapat informasi yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka diberi keterangan tambahan informasi berupa catatan kaki atau lampiran pada buku akuntansi. Nah, selanjutnya ada prinsip entitas ekonomi. Prinsip ini diartikan sebagai konsep kesatuan usaha. Dengan kata lain, akuntansi menganggap bahwa perusahaan itu merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain, bahkan dengan kepemilikan pribadi. Dengan begitu, akuntansi memisahkan dan membedakan seluruh pencatatan transaksi, baik kekayaan maupun kewajiban perusahaan dengan milik pribadi. Nah, yang selanjutnya, ini ada prinsip periode akuntansi. Pada prinsip periode akuntansi atau prinsip kurun waktu, penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Terus yang selanjutnya ada prinsip satuan moneter. Prinsip ini melakukan pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non-kualitatif. Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan mata uang. Yang selanjutnya adalah prinsip kesinambungan usaha. Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Misalkan terjadi bangkrut karena suatu hal, kebakaran atau bencana alam. Nah, itu yang bisa mempengaruhi dari prinsip kesinambungan usaha. Yang terakhir, ada prinsip materialitas. Prinsip akuntansi materialitas mempunyai tujuan untuk menyeragamkan seluruh aturan. Namun,
Kenyataannya, tidak semua penerapan akuntansi itu mentaati teori yang ada, maka tak jarang terjadi pengungkapan informasi yang sifatnya itu material atau imaterial. Semuanya itu diterapkan sesuai dengan ranah akuntansi yang orientasinya kepada pengguna laporan keuangan. Nah, selanjutnya ini ada bidang-bidang akuntansi. Nah, yang pertama, bidang akuntansi itu ada akuntansi keuangan atau akuntan umum. Yang kedua, ada bidang akuntansi manajemen. Yang ketiga, ada akuntansi anggaran. Yang keempat, ada akuntansi pemeriksaan. Yang kelima, ada akuntansi perpajakan. Yang keenam, ada akuntansi biaya. Yang ketujuh, ada sistem akuntansi. Dan yang kedelapan, ada akuntansi pemerintahan. Transparansi dan kualitas informasi keuangan demi terwujudnya perekonomian nasional yang sehat dan juga efisien. Nah, berikut adalah jenis-jenis dari profesi akuntan. Yang pertama itu ada akuntan internal, yakni mereka yang bekerja secara internal dalam suatu perusahaan. Kemudian ada akuntan publik atau eksternal. Ini adalah akuntan independen yang menawarkan jasa akuntansi kepada pihak lain dalam memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. Kemudian ada akuntan pendidik yang bertugas untuk mempersiapkan, membimbing, dan juga melatih peserta didik menjadi akuntan profesional. Kemudian ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di lembaga pemerintahan untuk kepentingan pemerintah. Contohnya seperti seseorang yang bekerja di BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan atau di KPK atau di BPKP atau di tempat perpajakan. Nah, yang terakhir ini ada etika dari profesi akuntan. Seorang akuntan itu harus memiliki etika dalam melakukan pekerjaannya. Yang pertama, seorang akuntan itu harus dapat bertanggung jawab profesi atau profesional dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang kedua itu harus memiliki kejujuran saat dia melakukan pencatatan. Tidak boleh ada yang dikurangi maupun data yang harus dilebih-lebihkan. Kemudian kepentingan publik. Seorang akuntan harus bisa memahami bahwa informasi akuntansi yang ia buat itu adalah untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya harus bisa objektivitas atau tidak memihak siapapun saat mendata informasi akuntansi. Kemudian yang selanjutnya harus memiliki etika, kompetensi, dan kehati-hatian. Saat menginput data atau menginput keuangan, seorang akuntan itu harus teliti. Kemudian bisa menjaga kerahasiaan dari data keuangan perusahaan. Tidak boleh bocor terhadap perusahaan lain. Kemudian mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Seorang akuntan harus tahu apa saja peraturan saat melakukan pencatatan akuntan. Tidak boleh
korupsi terhadap uang yang ia catat. Kemudian harus mengetahui standar teknis dari pencatatan akuntansi. Nah, etika profesi akuntansi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Pertemuan hari ini sampai di sini. Semoga kita bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.